Ah? Apa nggak? Baterainya dulu dong, Mak. Oh, Lemah baterainya? baterainya Panggi. Mari kita lanjutkan. Kita buka Matius 5 ayat 20 sampai 22. Sama saya, kedua kita semua, lalu yang terakhir kita bersama-sama. Opung sudah dapat? Grace? Matius 5 ayat 20 sampai 22. Kita mulai. Dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Demikianlah pembacaan firman bagi kita malam ini. Diberkatilah kita yang telah mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, karena kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang judul Tuhan Yesus dan Kitab Taurat. Kemarin kita telah menerima sedikit tentang kebenaran hukum Taurat yang harus kita jalankan dan yang harus kita ajarkan, supaya kita beroleh tempat yang tinggi di sorga. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah menjelaskan kepada kita agar kita mengerjakan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya, baik kepada keturunan kita, baik kepada sesama kita. Dengan demikian kita akan beroleh tempat yang tinggi di sorga. Hari ini kita akan membahas di mana saya telah membuat sebuah judul. Judulnya adalah Hidup Keagamaan yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ulangi ya. Judulnya adalah Kehidupan Keagamaan yang membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Di ayat 20 kita tadi telah membaca, namun kita akan membahasnya sebagai pengantar. Coba tolong dibaca Elkara. Kak, tutup aja Kak. Ini lagi pada sibuk lihat handphone, lagi baca apa gitu? Baca. Ayo. Elkara baca ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata padamu, jika hidup agamamu tidak lebih benar daripada hidup agaman ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu akan masuk. Ya, terima kasih. Di sini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, coba tolong ini jangan dianggap main-main, tolong ini diperhatikan. Karena ini menyangkut kehidupan kita dan masa depan kita. Ini Tuhan Yesus mengatakan begini di dalam hal keberagamaan kita. Apabila hidup keagamaan kita, ingat ya, apabila hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sesungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong ini jangan dianggap main-main. Coba tolong ini diperhatikan dengan seksama. Apabila kita melihat kehidupan keagamaan kita akhir-akhir ini, apakah kita sudah memenuhi seperti yang Tuhan Yesus katakan?
Ada nggak yang paham di sini siapa yang dimaksud dengan ahli Taurat? Atau orang Farisi? Tapi kita tahu? Ahli Taurat dan orang Farisi tahu? Ya Tuhan. Ya. Tahu nggak ahli Taurat dan orang Farisi? Ya, ahli-ahli kitab suci namun tidak mengerti apa isi firman, seperti tentang apa yang diceritakan soal Stefanus. Orang Farisi? Gak tahu ya? Grace tahu? Lia? Ini kalau kita nggak ngerti bahaya. Jepanya tahu? Orang Farisi yang suka berdoa di pinggir jalan. Ya. Maksudnya begini. Standar kehidupan keagamaan di zaman Tuhan Yesus. Ingat ya. Standar keagamaan, iman orang percaya di zaman Tuhan Yesus itu diwakilkan oleh dua kelompok ini. Yang pertama adalah ahli-ahli Taurat. Lalu yang kedua adalah orang-orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan taatnya. Ingat ini, dengan taatnya. Mereka melakukan tugas keagamaan mereka itu sungguh luar biasa. Jangan dikira enggak. Kenapa saya harus tegaskan ini? Saya juga kaget. Beberapa tahun yang silam saya melihat ayat ini. Karena ini merupakan sebuah perbandingan yang dibuat Tuhan Yesus antara kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita belum bisa seperti orang Farisi yang kehidupan keagamaannya luar biasa, saya katakan luar biasa begini. Mereka itu beribadah setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap Sabtu mereka melakukan ibadah Sabat. Mereka melakukan ibadah puasa. Mereka melakukan penghormatan ritual yang ditetapkan Tuhan dalam Taurat. Udah ngerti ya? Dan orang-orang Farisi ini sangat gemar dan rajin beribadah. Tetapi memang itu yang dibilang Jepanya tadi. Di luarnya doang. Tetapi konteks keagamaannya ini jangan coba-coba kita anggap pandang rendah. Kita baru ibadah Jumat, Minggu. Sisanya nggak jelas. Kalau mereka melakukan ibadah sembahyang setiap hari. Membaca kitab suci setiap hari. Nanti kalian cari tahu deh. Nah, Tuhan Yesus katakan begini, apabila kehidupan keagamaan kita tidak melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan dipandang enteng. Jangan dipandang rendah. Apalagi kita nih, yang hidupnya bisnis semua di sini. Boro-boro mikirin baca Alkitab. Boro-boro mikirin tentang ibadah yang harus diikutin setiap Minggu dan Jumat. Hati kita ini nggak jelas. Kira-kira bisa masuk nggak? Kira-kira bisa masuk nggak? Ya. Jangan dianggap enteng. Diajakin berdoa setiap malam aja nggak mau. Masing-masing. Baca Alkitab aja nggak mau. Nah ini gimana kehidupan kita? Paham ya? Ini jangan dipandang enteng. Kenapa saya bahas perikop ini? 3 ayat. Karena ini penting. Nggak berlalu begitu saja. Saya juga tidak mau ajarkan sesuatu yang saya nggak paham. Ini pengantarnya. Apabila kehidupan keagamaan kita tidak seperti orang ahli Taurat dan Farisi, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya, kehidupan keagamaan seperti apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Mari kita baca ayat 21. Siapa yang mau baca yang keras, yang tertegun? Itu siapa sih yang baju biru? Baju biru di mana? Ini. Panggi. Oh, Panggi, baca. Kasihan sendirian. Ayat 21. Ketawa. Pada nenek moyang kita. Dua aja yang baca.
Ayat 21. Ayat 21. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kunci yang menjelaskan bahwa kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apabila kehidupan keagamaan kita tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Apa sih kelebihannya yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita? Saya yakin kita nggak ada yang ngerti di sini. Coba perhatikan. Ayat 21 Tuhan Yesus berkata begini. Ini kan cuma 3 ayat nih, sedikit aja. Coba perhatikan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Itu ada di mana? Kita akan Itu ada di dalam perintah 10 Hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Jangan membunuh. Ketika perintah jangan membunuh ini ditetapkan Tuhan, orang-orang Yahudi tidak ada yang membunuh. Saya mau kasih tahu nih. Yang dimaksud dengan membunuh adalah sebuah tindakan. Ingat ya, tindakan dari sebuah sikap yang terlihat lalu membunuh orang. Sudah ngerti belum? Ini kehidupan ini harus ngerti dulu. Kalau ada perintah jangan membunuh di hukum Taurat, ngerti membunuh nggak, Grace? Adalah sebuah tindakan, perilaku kita yang membuat orang menjadi mati. Itu ditetapkan dalam hukum Taurat. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak ada yang membunuh. Tetapi buat mereka itu cukup. Mengerti ya? Buat mereka, ketika mereka tidak membunuh itu cukup. Lalu bagaimana dengan rahasia yang di ayat ke-22? Baca, Panya yang keras. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap orang yang, apa katanya? Yang marah terhadap saudaranya. Dia harus dihukum. Artinya begini, kalau para ahli Taurat dan orang Farisi mereka tidak membunuh, itu mereka katakan cukup. Ternyata buat Tuhan Yesus, kita dituntut ya jangan membunuh, ya juga jangan marah. Sudah ngerti ya? Ini yang dikatakan kehidupan keagamaan kita jauh lebih daripada mereka. Jadi boro-boro membunuh, marah aja kagak boleh. Lalu apa yang bisa kita tangkap dari sini? Tuhan Yesus menjelaskan begini. Kehidupan keagamaan kita itu jangan seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Yang artinya apa? Yang hanya dilihat secara fisik, secara lahiriah. Kalau kita sekarang ngumpul, ini terlihat secara fisik. Ini terlihat secara lahiriah. Kalau kita sekarang bernyanyi dan membaca Alkitab, ini terlihat secara lahiriah. Lalu apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Kita harus jauh lebih dari ini. Tuhan Yesus mau katakan begini, apabila kamu marah saja, kamu harus dihukum. Artinya begini, hati kamu yang penting di hadapan udah nemu ya? Ini mikirinnya susah. Jadi yang Tuhan mau kehidupan keagamaan kita ini mencakup keberadaan isi hati. Marah itu ditimbulkan dari dalam hati. Ketika hati kita marah, maka kita akan mengeluarkan sebuah ucapan. Ini tidak ada hukum yang menangkap orang-orang seperti ini, tidak ada. Yang ditangkap itu hanya orang yang membunuh lalu dihukum. Tapi kalau marah tidak ada. Paham ya? Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita
marah juga tidak Tidak boleh. Artinya di dalam hati. hati. Sudah paham ya? Ini yang dikatakan jauh lebih dari orang Taurat dan orang Farisi. Coba perhatikan. Lanjutkan, Pak. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini sebuah ketetapan baru di luar hukum Taurat. Ingat ya, ini sebuah ketetapan baru yang jauh melebihi kehidupan hukum Taurat. Yaitu sebuah sikap marah, ini harus mendapat penghukuman. Ketika kita marah dan kita berkata kepada saudara kita, ingat nih, ketika saya kesal sama Jepanya, ketika saya marah sama Juli atau Agus, lalu saya berkata kepada mereka kafir, apa katanya? Harus dihadapkan Harus ke mahkamah agama. dihadapkan kepada mahkamah agama. Kalian ngerti nggak ini maksud kafir apa? Gak ngerti ya? Ini di lingkungan kita kan banyak yang suka bilang kafir begitu. Ngerti nggak ya kafir? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran walaupun dia tetap beragama. Ini kita beribadah nih, tetapi ketika saya menyampaikan kebenaran, kalian tidak mau terima dan tidak mau lakukan, dan malah terus melakukan dengan konsep berpikir kalian. Itu yang dikatakan kafir. Tapi saya juga tidak boleh mengatakan karena saya marah kepada kalian, saya katakan saudara kafir. Hukumannya adalah saya harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Ingat ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi kalau dulu sebelum Tuhan Yesus mengatakan ini, hanya orang yang membunuh yang harus dihukum. Sekarang mengucapkan kata kafir itu harus dihadapkan kepada mahkamah agama untuk disidang supaya mereka dijatuhi hukuman. Lalu yang kedua apa? Jangan berkata jahil. Dan barang siapa berkata jahil harus diserahkan. Ini ngeri. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kalian ngerti nggak? Enggak kan? Ya perhatikan, ini bahaya. Sementara kalian tidak mengerti dan kalian melakukan, kalian tetap dapat penghukuman. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan orang yang berkata jahil? Jahil ya? Iseng gitu? Bukan. Yang dimaksud dengan jahil adalah orang yang berkata begini nih, goblok ketika dia marah. Ngerti gak? Ketika saya marah kepada Inong, lalu saya katakan goblok lu Nong. Itu saya sedang berkata jahil. Dungu kau, bodoh kau. Tetapi konteksnya saya sedang marah. Bukan lagi khotbah. Itu harus dilempar ke dalam api neraka. Ini beneran apa enggak sih? Beneran. Ini mau serius nggak gitu? Goblok lu, tuan anjing lu. Ini berkata jahil. Ini bahasa Yunani. Paham ya? Jahil ini bahasa Yunani. Artinya gitu. Anjing lu, babi lu, goblok lu, dungu lu, bodoh lu. Itu kita dilempar ke dalam api neraka. Bahaya nggak kita kalau kita nggak tahu ini? Bahaya. Karena kita adalah bagian orang-orang yang melakukan kata-kata ini. Dan bahkan ketika kita ucapkan di dalam hati pun ini kena. Sudah mengerti ya? Maksudnya begini. Kesimpulan dari pembacaan kita. Tolonglah kita serius. Jangan kita hanya melakukan ibadah secara lahiriah. Ngumpul di sini, tetapi yang dibaca bukan Alkitab, sibuk main WA, baca yang lain. Aduh, itu bahaya. Hormati hadirat Tuhan. Hormati mesbah doa ini keluarga besar kita yang punya loh. Aldiar aja bingung ketika Aldiar ngobrol di Jepanya sama tulangnya John. Mereka kaget, kok kita bisa punya mesbah keluarga begini. Ini tuh karunia. Sekalipun ada pendeta nggak punya tempat kayak begini. Tolong dihormati. Kehidupan kita kalau nggak lebih dari orang Taurat dan Farisi, parah kita.
tidak boleh masuk kerajaan. Jadi Tuhan Yesus mau benahi hati kita. Perhatikan hati kita. Kalau ada suara-suara jahat bicara di hati, sucikan hati kita. Kuduskan hati kita melalui firman. Kalau ada bicara dari hati ini yang jahat, lawan dengan firman Allah. Jangan ngomong goblok. Karena saya nanti akan dilempar ke neraka. Itu suara-suara setan. Dan jangan lagi kita marah. Ingat ya, marah dalam konteks membunuh. Bukan marah dalam konteks mengajar. Marah itu ada dua. Kalau kita marah dalam konteks mengajar, itu boleh. Bahasanya tidak mungkin ada jahil, ada kafir, ada goblok, ada anjing. Kalau itu mengajar. Sama seperti Tuhan Yesus marah di rumah ibadah. Itu sedang mengajar. Itu sedang memberitahukan bahwa kita keliru. Paham ya? Jadi jangan lagi, apalagi sekarang Indonesia sudah punya undang-undang ITE. Mengarah nggak kepada yang Tuhan Yesus maksud? Ya. Dulu ada nggak? Jadi ini wajib saya sampaikan. Supaya kita bukan takut sama undang-undang ITE. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan mengucapkan kata-kata jahat kepada orang. Goblok, tolol, bodoh. Langsung kena undang-undang ITE. Masuk ke dalam konteks penghinaan, pencemoohan. Sekarang dipenjarakan nggak? Benar nggak perkataan Tuhan Yesus? Hati-hati. Hati-hati. Hari ini Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita agar kita memiliki kehidupan keagamaan kita jauh melebihi para orang Taurat, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Benahi diri kita. Jangan ngumpul begini aja pengennya, aduh gak usah lama-lama khotbahnya. Loh gimana sih? Ini pengetahuan. Ini hadirat Tuhan. Saya merasa yakin sekali bahwa karena ibadah kita ini, kita dilindungi Tuhan. Ada Botomora tadi malam jam 3 subuh minta tolong didoakan dia kena COVID. Loh kita aman-aman aja semua padahal kesibukan kita jauh lebih parah dari dia. Ada lagi yang kena COVID di sana mau mati, stres dan sebagainya, nggak bisa tidur. Ngerti ya? Kita aman-aman saja, tolong dihargai ibadah kita ini, mesbah doa kita ini, dan dengarkan semua yang Tuhan Yesus katakan. Akhir dari khotbah kita, mari kita menyucikan hati kita, sebab hati yang suci akan mampu melihat Allah. Tetapi apabila kita masih membiarkan hati kita dikuasai kejahatan, kita tidak akan beroleh masuk kerajaan Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kehidupan keagamaan kita, kehidupan iman Kristen kita harus jauh melebihi dia. Ini dapat tercermin dari hati yang suci. Tidak ada kejahatan, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kecurangan, tidak ada marah. Tetapi hati yang suci. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Apa pujiannya? Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Yesus, di dalam roh dan kebenaran kami bersyukur kepada Bapa oleh karena pemberitaan firman-Mu kepada kami saat ini, di mana Engkau telah menjelaskan kepada kami, mengingatkan kepada kami, agar kehidupan keagamaan kami jauh melebihi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus, sungguh kami tertegun dan kaget, oleh karena kami menyadari bahwa kehidupan, keimanan, keagamaan kami terhadap Engkau sungguh di bawah para ahli Taurat dan orang Farisi. Namun malam ini kami telah mendengar, dan kami telah mendengar bahwa Engkau akan memampukan kami, oleh karena perintah-Mu menyatakan bahwa kami sanggup untuk melakukannya. Selama ini kami telah membuat kehidupan keagamaan kami tidak bergairah di hadapan Tuhan. Kehidupan keagamaan kami tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bahkan di dalam hati kami tidak pernah perbaharui oleh firman-Mu. Kami benar-benar hanya melakukan kegiatan keagamaan kami, iman kami hanya melalui lahiriah, agar orang melihat kami, agar merupakan sebuah perwakilan dari hati kami, yaitu kami melakukan kegiatan-kegiatan ibadah ini. Ampuni kami Tuhan Yesus. Sungguh kami menyadari bahwa kami perlu untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Karena itu tolonglah kami. Buatlah kami mampu untuk menyucikan hati kami, menyucikan ucapan-ucapan kami, agar kami tidak melakukan seperti yang Engkau larang ya Tuhan. Agar kami tidak lagi marah dan berkata yang jahat terhadap saudara kami, tetapi kami hidup dalam kesucian hati, dan ingat bahwa ketika kami marah terhadap saudara kami, maka kami akan berhadapan dengan hukum-hukum Tuhan yang berlaku, yaitu sebuah penghukuman atas kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami merasa jelas sekali dengan apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami untuk kami melakukan semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sebab kami akan mengalami keberuntungan dan terlepas daripada penghukuman dosa. Ampuni kesalahan kami mau bertobat, kami mau hidup seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami saat ini. Terpuji nama Bapa di sorga oleh karena Engkau yang telah memberitahukan hukum-hukum dan kebenaran-Mu kepada kami. Dan biarlah kami melakukan dan mengajarkannya kepada keturunan kami dan sesama kami. Demikian kami akan menerima upah, yaitu tempat yang tinggi dalam kerajaan di sorga. Bapa dalam sorga, kami mengingat akan kebaikan-Mu, terutama kepada keluarga abang kami dan kakak kami, yang hari ini adalah hari ulang tahun pemberkatan yang telah Engkau lakukan terhadap mereka di masa lalu. Hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus telah memberkati mereka, dan Tuhan telah menyatakan janji Tuhan bahwa apa yang Tuhan berkati diberkati untuk selamanya. Hari ulang tahun perkawinan mereka adalah bukti bahwa keberadaan Tuhan selalu setia bagi mereka, sekalipun kehidupan yang harus mereka jalani penuh dengan badai dan topan, dan terkadang mereka harus terjatuh di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Namun kami hari ini melihat bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus telah menjadikan segala sesuatu berhasil. Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka saat ini sebagai sebuah hadiah dan sebagai sebuah peringatan yang kudus akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga keluarga abang dan kakak kami. Dan Tuhan melimpahkan segala berkat, karunia, untuk mereka dapat menikmati bahtera rumah tangga mereka bersama Tuhan. Dan Tuhan benar-benar memperdulikan kehidupan mereka, mengangkat kehidupan mereka, dan membuat segala sesuatu
berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami juga khusus mau berdoa bagi Boto kami, Boto Mora. Tadi malam Tuhan sendiri yang telah menggerakkan hatinya agar kami membawa dia di dalam doa kami setiap hari. Khusus di dalam ibadah ini, kami datang kepadamu memohon Bapa. Dia adalah saudara kami, dia adalah domba-dombamu, dia adalah bagian dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak pelanggaran dan kesalahan yang telah dia perbuat. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kepadanya kesembuhan atas segala sakit penyakitnya dan memberikan pemulihan sehingga dia beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan merealisasikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepadanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Silakan ikut ibadah dari nama Tuhan di FB. Halo Nangge, Kita Tuhan nyanyikan berkati. lagu bagi Tuhan tidak ada mustahil ya, tapi mengumpulkan persembahan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa Sorgawi, sumber segala karunia, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau maha murah, setia mencurahkan berkat-Mu kepada kami setiap hari, sehingga kami kaya di dalam Tuhan. Pada saat ini, dalam sukacita, kami telah mengumpulkan sebagian berkat-Mu yang kami terima daripada Engkau. Kami mengucap syukur karena semua itu berasal dari tangan-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan serta memberkati untuk mendukung pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dalam pemberitaan dan menyaksikan Injil. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memimpin dan menguduskan ibadah ini sehingga kami merasakan kehangatan rohani dan kesegaran iman. Kiranya Tuhan selalu menuntun kami dalam melanjutkan aktivitas kami sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Oras Nanggi, Tuhan berkati. Masih ada nangginya, masih lihat. Pung, ini Pung. Terima ini. Ada tapi nggak bisa ngomong, hanya nonton aja. Nggak bisa ini Pung, hanya ini aja. Oras Nanggi. Horas, ini. Ayah. Oh, sehat. Nggak bisa jawab Pung, soalnya di Facebook. Lagi ngobrol sama Opung Cilangkap. Nih Opung Cilangkap ada nonton di katanya Facebook. Opung Cilangkap. Ya, Ikutan ibadah kita. Ada Opung Cilangkap. Opung, Tuhan berkati. Nah, dia belum dilepas pohon Natalnya, Mak ya. Bah, ini Bah. Besok, Masih nonton besok. si Nangginya. Ya. Udah? Oke Nanggi, ditutup ya Facebooknya ya.